Kromboloni itu bagi saya ikigai. Ikigai yang orang Jepang itu? Ikigai itu adalah tujuan untuk hidup. Apa yang ingin dicapai untuk hidup? Kok bisa? Ini kromboloni kan kayak gini nih kan, kue Iya. kromboloni. Betul. Apa ini ya? Kromboloni ini kalau kita nikmati, manisnya akan layer demi layer. Apa kabar, Mas Rio? Baik. Gimana? Lama nggak jumpa. Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana? Sibukan? Ya, nulis-nulis artikel pop culture, nulis-nulis artikel future, jalan-jalan, menikmati hidup. Iya. Nah itu saya dengar banyak sekali katanya sering jalan-jalan ke bukan kota-kota di Indonesia lagi, malah di negara-negara lain gitu. Oh, bener tuh. Jalan-jalan tuh kayak kromboloni, Mas. Di setiap daerahnya selalu manis. Waduh. Mau cerita daerah mana saya ada. Jadi kalau kita jalan-jalan tuh healing. Kan biar kayak Gen Z. Healing. Tadi nyebut kromboloni, jalan-jalan kayak kromboloni, apa hubungan? Kromboloni itu kan manisnya layer demi layer. Manisnya lapis demi lapis. Jalan-jalan itu juga manisnya lapis demi lapis. Ada makanannya, budayanya. Kita bisa bandingin budaya yang menarik, budaya yang sama. Kita belajar pluralisme. Banyak take away lesson ya dari situ. Maka menurut saya jalan-jalan itu sebuah investasi. Investasi budaya juga. Jadi jalan-jalan itu bukan cuma hiburan buat saya, tetapi jalan-jalan itu adalah sebuah refleksi batin. Perjalanan spiritual gitu. Perjalanan spiritual. Saya punya cerita, Mas Teguh. Saya belakangan, 4 musim belakangan, saya ke Cina, ke daerah Guangzhou. 4 musim. 4 musim. Di Cina kan 4 musim ya. Ya, saya tahun kemarin hingga tahun ini, saya 4 musim itu selalu ke Cina. Tepatnya di daerah Guangzhou. Kenapa ke sana? Apa yang asik sih di sana? Ternyata di sana itu pusat budaya yang sangat menarik. Misalnya ketika saya jalan-jalan ke daerah Tongsankau, ya, itu ternyata pusat budaya iya, tetapi tidak disajikan secara kaku gitu. Misalnya museum yang tidak boleh bersuara terlalu keras gitu. Kemudian Tongsankau itu tempat orang, justru disitulah dikatakan budaya gitu. Tempat orang mengekspresikan ekspresinya masing-masing. Jadi yang mereserve rumah kuno juga ada, yang fashion show di Tongsankau juga ada, yang jalan-jalan juga ada. Bahkan seorang kawan saya bilang setiap kali ke Tongsankau hatinya itu selalu riang. Maka saya mencoba ke Tongsankau. Tongsankau itu daerah mana? Tongsankau itu di daerah pusat kota Guangzhou. Guangzhou. Nah, itu menarik karena di situ ketika kita bicara pluralisme yang hidup, disitulah pluralisme yang hidup. Mulai kudapan kuno, bubur gitu juga ada, kudapan yang modern juga ada. Tetapi disitulah saya melihat bahwa ada satu cerita yang unik. Jadi saya bersama seorang kawan mengunjungi tempat puding kuno gitu di Tongsankau gitu. Saya mengunjungi tempat puding yang kuno. Saya lihat, ternyata pramusajinya berusia lanjut semua. Di atas 60? Di atas 60 semua. Di satu daerah di Tongsankau. Tetapi ternyata cara pesannya sangat modern sekali. Dengan QRIS. Pakai handphone. Benar. Oke. Nah, di situ yang membuat saya menarik adalah ternyata
kecerdasan buatan ini bisa berdampingan dengan situasi yang ada. Dan banyak sekali counter-counter gitu ya, toko-toko di sepanjang Tung San Kau itu seperti itu. Jadi dari situ saya belajar, oh ternyata kecerdasan buatan itu bisa hidup berdampingan dengan budaya yang plural. Kenapa saya katakan bisa hidup berdampingan dengan budaya yang plural? Ternyata orang asing pun yang ke sana dengan budayanya tetap bisa memesan itu. Artinya artificial intelligence itu adalah alat perekat sebenarnya. Jadi kan kalau di Cina itu sudah ada berbagai macam platform yang untuk menerjemahkan tulisannya, menerjemahkan. Jadi saya juga di situ saya mengalami kesadaran gitu ya. Oh ternyata artificial intelligence itu sesungguhnya merekatkan manusia, bukan membuat jarak dengan manusia. Justru dengan saya berjalan-jalan ke Tung San Kau. Tung San Kau itu kebetulan juga pusat turis. Pusat turis kebanyakan jadi juga pusat budaya, pusat turisme. Iya, pusat turisme di Guangzhou. Kuliner juga. Kuliner juga. Oke, itu yang paling enak. Itu yang paling enak, paling menarik. Iya. Nah, jadi di Tung San Kau itu ketika kita berjalan-jalan, mereka pada bebas berekspresi. Dan ternyata menerima budaya akulturasi itu akan sangat efektif sekali jika dilakukan secara empiris, secara nyata, dalam praktik nyata. Iya. Justru dibandingkan dengan kalau kita memberikan secara one way gitu di ruang kuliah gitu misalnya. Iya. Maksudnya juga kan dosennya. Iya, jadi ternyata memberikan ruang pluralisme itu ternyata justru lebih efektif menyadarkan bahwa ada pluralisme itu sendiri. Gitu. Tapi Mas, saya kan ketemu Mas Rio berapa kali. Ya. Itu kayaknya seneng banget Kromboloni. Gimana sih ceritanya? Nah, kenalan dengan Kromboloninya. Suatu ketika saya minum kopi. Oke. Kopinya agak pahit. Gitu. Itu udah udah lama tuh kejadiannya. Ya, adalah. Lagi culture-nya Kromboloni. Oh, oke. Iya, lagi zaman culture-nya Kromboloni. Oke, terus? Nah, tapi bagi saya Kromboloni itu bukan sekedar culture. Kromboloni itu adalah filosofi yang hidup. Nah, ini menarik nih. Kromboloni itu bagi saya ikigai. Ikigai yang orang Jepang itu? Ikigai itu adalah tujuan untuk hidup. Apa yang ingin dicapai untuk hidup? Kok bisa? Ini Kromboloni kan kayak gini nih kan? Kue Iya. Kromboloni. Betul. Apa ini ya? Kromboloni ini kalau kita nikmati, manisnya akan layer demi layer. Akan manis lapis demi lapisnya. Kromboloni ini akan lebih nikmat jika disantap berpasangan seperti kita sekarang ini, Mas. Oke, jadi bukan sendirian? Bukan sendirian. Akan lebih manis setiap ceritanya. Jadi apapun. Jadi Kromboloni ini kan juga perpaduan kue pluralisme juga ini. Ya. Perpaduan antara croissant dan bomboloni. Prancis sama Italia. Kalau croissant sendiri dimakan terlalu hambar, terlalu biasa. Bomboloni dimakan terlalu manis. Karena banyak kandungan Nutellanya atau pemanisnya terlalu banyak. Sehingga orang melumuri croissantnya dengan selai-selai yang beraneka ragam seperti yang di depan kita sekarang ini. Iya. Jadinya manis. Iya, benar. Sama kayak budaya, sama kayak pluralisme. Kita tetap butuh orang lain untuk menyempurnakan. Tidak akan ada kesempurnaan yang sendiri. Sempurna itu berawal dari tidak sempurna. Jadi Mas ini nyebut Kromboloni gitu ya, itu yang tadi filosofinya itu hasil renungan Mas Rio atau gimana sih? Jadi begini, Kromboloni ini hasil perenungan saya
persiaran batin sih berat banget persiaran batin. Spiritual. Ya, Saya maksudnya batin. menyederhanakan bahasa filosofis jadinya kepleset persiaran Jadi batin. fisik boleh aja kemana mengembara, tapi Nah, batinnya batin enggak. gitu ya. Jadi kan tadi ya ada ikigai. Ikigai itu Ya. satu tujuan gitu ya, tujuan. Tapi kadang-kadang kan tujuan kita itu tidak tercapai. Tetapi ternyata dari yang tidak tercapai itu kita kembangkan menjadi lebih indah. Di Jepang itu ada yang namanya ikigai, Ya, ikigai. ada namanya kintsugi. Nah, saya belum dengar nih. Apa itu? Kintsugi itu adalah seni kerajinan tangan untuk membuat hiasan di guci atau gelas yang udah retak. Itu namanya kintsugi. Memang di tempat yang retak. Di tempat yang tidak sempurna. Jadi kalau Oh. piring pecah, gelas pecah, guci pecah, jambangan pecah, itu dihias lagi Oh. menjadi kintsugi. Lalu saya menjadi terpikir kromboloni. Kromboloni ini kan berasal dari dua kue yang memperoleh otokritik gitu kan. Yang satu katanya terlalu hambar, satu katanya terlalu manis. Oke. Padahal tujuan si pembuat croissant dan bomboloni tadi kan tentu punya tujuannya masing-masing. Akhirnya ketika dipadukan, inilah menjadi kintsugi yang indah. Perpaduan dua hal yang tidak sempurna. Perpaduan dari hal-hal yang niatnya baik. Perpaduan, nah sebenarnya kromboloni ini menggambarkan budaya pop kita di tengah-tengah masyarakat kita ini. Di seluruh dunia? Di seluruh dunia. Misalnya kalau kita ke daerah Cina gitu ya, di daerah Cina itu juga ada pengaruh Western juga. Juga ada pengaruh Melayu juga, ada kari gitu ya. Nah jadi kromboloni ini bagi saya, ini nilai filosofisnya dalam. Kalau saya menggambarkan, kromboloni ini seperti dua orang yang mencari keseimbangan atau iya, dua orang yang mencari keseimbangan bersama di tengah. Mencari kesempurnaan nggak? Iya, kalau dibilang kesempurnaan terlalu Tinggi. level dewa nanti. Dua orang yang mencari keseimbangan bersama. Ya, bahasa tepat keseimbangan. Karena tadi kromboloni tadi kan dari croissant dan bomboloni. Yang satu hambar, yang satu terlalu manis. Oke. Jadi penggambarannya kromboloni itu kayak dua orang yang ingin hidup bahagia gitu kan ikigainya. Tetapi ternyata di tengah-tengah jalan ada persoalannya masing-masing gitu. Sehingga masing-masing saling memberikan saling melebur, memberikan ceritanya, berbagi ceritanya sehingga menjadi lebih baik kayak kintsugi tadi. Piring yang retak tetapi diberi sentuhan-sentuhan lem, diberi sentuhan cat sehingga kesannya seperti gelas yang dihias atau piring yang dihias ya. Itu filosofi kromboloni. Jadi kalau dari mana pemikiran kromboloni itu muncul? Jadi suatu ketika saya kan tadi merenung gitu di satu coffee shop gitu di Jakarta gitu ya. Perenungannya di Jakarta, walaupun persiaran batinnya kemana-mana gitu. Oke. Perenungannya di Jakarta, saya menunggu teman gitu. Nah di coffee shop di Jakarta Selatan begitu, saya merenung, pesen kopi. Wah ternyata terlalu pahit kopinya. Oke. Ya, nah terlalu pahit, lalu datang teman gitu. Datang teman, kemudian cerita-cerita. Kita bertukar cerita tentang pengalaman hidup yang tidak sempurna itu. Yang retak-retak itu. Yang retak-retak gitu. Makanya kromboloni itu kalau versi Asianya from ikigai to kintsugi. Nah, kemudian bercerita. Seperti saya dan Mas TSP kalau ketemu dan kita kawan dekat, kemudian bercerita persoalan Mas, bercerita persoalan saya, kemudian apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa Mas bantu, itu kan kemudian menjadi indah. From ikigai to kintsugi. Di tengah-tengah ngobrol sama kawan di Jakarta Selatan gitu ya, di Kuningan gitu, minum kopi pahit, melihat saya ada roti kromboloni gitu. Oke. Saya mencoba. Ternyata manisnya lapis demi lapis Dan itu cocok dengan rasa pahit yang dan cocok dengan rasa pahit. Di situ saya mulai berpikir bahwa dalam pengembaraan kita ini
budaya pop culture ini akan selalu berubah. Kromboloni ini budaya pop culture. 10 tahun lalu belum ada budaya roti kromboloni ini. Budaya kita juga pasti berubah dari masa ke masa. Kalau dulu orang lebih bangga naik Harley Davidson, sekarang orang lebih bangga pakai sepatu culture. Nah, tapi kalau esensinya apa jadi sebenarnya kromboloni itu? Ya, kalau saya tangkap itu kan croissant sama bomboloni bergabung. Kemudian tadi, jadi perbedaan itu sebenarnya nature dan kemudian kalau saling melengkapi justru saling menguatkan. Betul. Karena kan muncul istilah nobody's perfect. Yes. Tapi melengkapi itu justru lebih baik. Unity in diversity. Ya. Sama seperti di negara manapun, ya. Seperti saya punya satu contoh. Negara yang mirip Indonesia. Apa itu? Di Cina. Ya. Di daerah Cina. Ada satu tempat namanya Samian Island. Samian Island. Iya. Itu sama Guangzhou jauh nggak? Di Guangzhou, Samian Island itu. Oh, itu memang pulau. Samian Island daerah kecil. Oh, daerah kecil. Ya. Samian Island itu daerah kecil yang sempat diduduki oleh Inggris dan Prancis. Oh, zaman kolonialis. Zaman kolonial. Jadi, kalau kita lihat, Guangzhou ada mirip Indonesia, sempat menjadi koloni-koloni barat. Ya. Lalu, tapi ternyata di Guangzhou juga timbul budaya-budaya plural. Misalnya ketika saya berkunjung di Guangzhou, nah yang menarik adalah banyak orang mengekspresikan pluralisme itu di Samian Island tadi. Misalnya dengan ada jas dan orang pakai jas dan baju Cheongsam gitu ya, dengan konsep East Meet West. Kemudian di Samian Island tuh memang ada beberapa tempat ibadah dengan konsep dengan beberapa agama gitu ya, beberapa tempat ibadah gitu ya. Gereja Katolik juga ada, gereja Protestan ada, kemudian kuil juga ada gitu ya, kelenteng juga ada gitu. Nah, saya pikir ini mirip di Indonesia. Di Indonesia juga ada. Misalnya seperti di Bali, itu ada satu komplek dengan tempat ibadah yang beraneka macam agama gitu ya, beraneka agama jadi satu daerah gitu. Jadi sebenarnya pluralisme itu adalah kenyataan yang sudah disadari bersama. Dan pluralisme itu adalah budaya hidup, kenyataan hidup yang kita tahu memang sudah berbeda. Nah, berbeda ini bisa berbeda berbeda antara satu subjek dengan subjek yang lain. Yeah. Sama dengan konteks kromboloni. Orang melihat kromboloni berbeda-beda. Ada yang melihatnya terlalu manis, ada yang melihatnya sebagai penyeimbang americano, ada yang melihatnya. Jadi pluralisme itu tergantung, pluralisme itu kenyataan. Kenyataan atas keberbedaan. Tetapi bagaimana kita memandang itu, memaknai itu tergantung sudut pandang masing-masing. Nah, gini Mas, jadi hidup kita sebenarnya kromboloni nggak sih? Kromboloni. Artinya kita memang hidup di satu lingkungan, masing-masing punya kepribadian, punya latar belakang, hidup punya identitas yang berbeda. Dan itu kemudian kita menghargai perbedaan itu. Dan justru bukan menjadi sebuah pemisah gitu ya, justru harus merekat gitu. Jadi kan identitas tuh bisa berbeda-beda. Misalnya antara saya dan Mas, waktu 20 tahun lalu, barangkali identitas Mas belum menikah. Barangkali misalnya. Kemudian kita berjumpa lagi, sudah menikah. Sudah beda kenyataannya. Tetapi bagaimana saya tetap memandang Mas Teguh ini secara positif? Atau bagaimana kita bisa menggabungkan dua insan kita ini menjadi pribadi yang positif. Itu yang diharapkan kan. Karena identitas manusia itu kan bisa saja berubah. Dari perenungan di kafe itu. Saya itu di 4 musim
di Samian Island. Itu ada satu tempat namanya coffee shop. Di antara tempat-tempat ikonik itu ada satu yang ikonik namanya gedung coffee shop. Gedung coffee shop di gedungnya bangunan tua gitu ya, bangunan kolonial warnanya Tiffany blue gitu. Nah, di situ tuh banyak orang foto, banyak orang beli kopi dan seterusnya. Saya selalu merenung dari gedung itu gitu ya. Dari perenungan saya selama 4 musim begitu, ternyata identitas orang tuh bisa saja berbeda. Ini hasil perenungan saya. Identitas orang bisa saja berubah. Tetapi tantangan pluralnya adalah bagaimana kita memaknai pluralisme itu secara positif. Budaya itu bisa saja berubah. Misalnya sekarang budayanya yang pada saat itu saya lihat, itu kan East Meet West. Ya. Barangkali besok budayanya bisa berubah. Itu yang disebut sebagai pop culture. Pop culture. Bukan berarti kalau saya jalan-jalan sedikit ke daerah Cina, daerah Guangzhou. Itu ada satu tempat gitu ya. Itu budaya pop culture-nya nampak. Misalnya bukan berarti mereka nggak suka anime Jepang, mereka suka juga anime Jepang. Gitu. Ada satu coffee shop di Guangzhou itu ya isinya anime Jepang juga. Oh ternyata ini lagi culture juga. Jadi kita itu hidup di tengah-tengah pluralisme dan budaya culture. Dan kita harus menerima itu. Dan kita harus menerima itu, menggunakan itu untuk sesuatu yang positif. Misalnya coffee shop. Coffee shop itu budaya pop culture yang dikembangkan loh. Modern kan? Modern. Dulu sebelum tahun 90-an atau sebelum tahun 2000 yang disebut orang meeting tuh selalu di ruang meeting. Iya. Nggak ada orang meeting di coffee shop. Kemudian orang menjadi meeting di coffee shop gitu. Ya. Bawa kerjaan Iya. sambil ngopi. Atau bahasa-bahasa pop culture lainnya misalnya begini. Yuk kita sambil ngopi. Nah, pengertian kata-kata sambil ngopi ini kan mulai dikenal sebagai sesuatu pengganti kata sambil ngobrol. Iya, iya. Itu kan dengan pop culture itu tadi kan. Walaupun mungkin saja pop culture-nya berubah-ubah ya. Kayak coffee shop tadinya ada baristanya, sekarang sudah mulai banyak coffee shop tanpa barista gitu. Iya. Pakai robot. Iya. Nah, Mas, itu dari perjalanan spiritual gitu ya ke kota-kota gitu. Di Indonesia sendiri itu si kromboloni tanda petik itu kan terjadi juga dong di Indonesia, di kota-kota Indonesia gitu, terutama apalagi kota-kota yang kaya budaya seperti Yogyakarta misalnya kayak gitu. Oh iya, nggak usah jauh-jauh Yogyakarta. Di Jakarta, saya pernah di coffee shop juga nih cerita. Tapi bukan iklan coffee shop ini. Mana nih daerah mana? Coffee shop di daerah Glodok. Ada apa itu? Di Gedung Chandranaya. Di situ kalau mau lihat konsep pluralisme, East Meet West, itu terlihat sekali. Jadi di Gedung Chandranaya itu ada satu bangunan rumah tua gitu berbentuk kelenteng. Di depannya ada coffee shop-nya. Coffee shop ini kan menu-menu barat semua. Iya, modern lah sekarang. Modern semua. Jadi kalau kita mau belajar sejarah Jakarta, ya di situ. Jadi ketika saya tadi cerita tentang Samian Island, itu saya teringat mengunjungi Gedung Chandranaya yang lebih kurang mirip. Kalau nggak salah itu kan kapitan zaman Belanda itu. Betul. Jadi itu rumah Kapitan Tionghoa pertama zaman Belanda. Yang akhirnya rumah itu dipakai untuk tempat tinggalnya dia, menerima semua warga lokal. Dan akhirnya di sebelah kiri kanan di situ itu banyak budaya-budaya yang muncul. Di Petak Sembilan itu banyak makanan lokal. Ada gereja Katolik juga di Petak Sembilan. Ada kelenteng juga di Petak Sembilan. Jadi sebenarnya di dekat situ. Sebenarnya kalau misalnya kepikir misalnya pemerintah itu sebenarnya harusnya melestarikan bangunan-bangunan tua dong harusnya. Betul. Bangunan karena kan bangunan itu membawa kenangan. Iya.
kenangan itu lahir dari pola perilaku kita. Kenangan yang baik maupun kenangan yang tidak baik. Maka semuanya dimulai dari perilaku yang baik, membentuk kenangan yang baik. Kenangan yang baik akan mempererat, seperti tadi, mempererat kehidupan plural kita. Melahirkan budaya yang baik. Jadi pop culture ini adalah budaya yang ada di mana-mana. Di Amerika juga ada pop culture, budaya popnya mereka. Tapi itu pop itu kan sebenarnya ada jangka waktunya nggak? Artinya pada saat itu memang lagi ngepop, kemudian sekarang lagi ngepop, besok mungkin udah nggak betul ngepop lagi gitu. Ya? Betul. Contohnya lagi ngepop itu emoticon. Emoticon itu sekarang pengganti bahasa secara emosional. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada emoticon. Sekarang lagi ngepop, bahasa pop emoticon tuh. Tanda jempol. Nah, seperti sekarang misalnya, apa sih bedanya smile dengan blasi-blasi dan smile tanpa blasi-blasi? Apa sih bedanya smile blasi-blasi, matanya terbuka dan tertutup? Iya. Apa bedanya memberikan react dan menulis emoticon tanpa react gitu? Apa bedanya hatinya 3 dan hatinya 1 kan? Tapi ternyata itu semua ada tafsirnya. Kalau blasi-blasi ada perasaan hangat, senang gitu. Yang mungkin pada generasi kita kurang memahami. Tetapi pada generasi Gen Z mereka sangat paham sekali gitu. Misalnya kalau tangan begini gitu. Apa namanya, talk to my hand gitu, artinya lagi ngomong-ngomong gitu. Kalau bahasa kita, ntar dulu deh. Itu kan pop culture yang simbol-simbol yang lahir. Iya, simbol-simbol yang lahir. Tapi kan sebagian besar demografi kita sekarang ini Gen Z. Artinya apa? Mau nggak mau kita harus belajar dari pop culture-nya mereka. Akhirnya terbawa juga pada pop culture-nya kita. Jadi kita sebenarnya katakanlah orang lama gitu yang kemudian bersentuhan dengan anak-anak baru gitu, itu berdampingan hidupnya, saling melengkapi, katakan seperti itu. Karena kan begini Mas, pada akhirnya kita bukan bicara usia, bukan bicara generasi, tapi kita bicara peradaban kan. Maksudnya gimana? Selama kita hidup, kita harus mempertahankan peradaban ini dengan siapapun kan. Nah artinya sekarang partner kita ini adalah Gen Z misalnya ya. Artinya apa? Untuk ya bagi kita barangkali kurang sopan tulis teks pakai emoticon dan lain sebagainya. Tapi bagi mereka itu justru intimate. Jadi kalau saya lihat berarti di dunia kerja pun antar generasi sebenarnya kayak kerombolan juga dalam sebuah perusahaan ya. Iya. Artinya pluralisme juga kan dari sisi kebiasaan, latar belakang, kohortnya gitu kan. Kromboloni itu pemaknaannya dalam dan luas lagi. Dalam dan luas. Kromboloni itu sangat manis karena apa? Pengertian manisnya mengantarkan manusia pada kehidupan yang manis, baik itu sebagai ikigai atau sebagai kintsugi. Kintsugi itu ketidaksempurnaan yang pada akhirnya dipandang sempurna kan? Tadi kintsugi tadi. Tapi dengan proses kesadaran batin ya. Kintsugi itu kan lahir dengan proses kesadaran batin. Misalnya, ya lebih bagus saya dapat teks isinya emoticon yang blasi-blasi lah. Memang itu bahasanya dia. Itu menuntut apa? Kesadaran batin kita untuk memahami orang lain. Memahami orang lain ini berarti memahami bahwa mungkin kita berbeda gitu kan, seperti itu. Tapi bukan berarti siapa benar, siapa salah. Benar, siapa lebih baik, siapa tidak baik kan kayak gitu. Jadi kromboloni ini harus dilihat sebagai satu. Jadi gini, kalau tadi di awal cerita Mas, di awal kita ngopi gitu ya, Mas Teguh tanya, nah di kromboloninya goyang-goyang. Kenapa kromboloni? Kromboloni itu harus dipandang sebagai sebuah kesadaran. Ini proses manis, lapis demi lapisnya jika disadari. Mindful. Jika disadari apa? Karena setiap orang hidup ingin manis, lapis demi lapisnya. Tapi pada kenyataan yang berbeda, manusia itu selalu lahir plural.
Manusia itu lahir dengan harapan yang mirip, harapan yang sama, pingin bahagia, pingin bla 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 gitu ya. Tapi dengan identitas yang kemudian berbeda-beda, kenyataan yang berbeda-beda, manusia memaknai secara berbeda-beda. Nah, kalau dari Kromboloni, apa yang mesti kita bisa tarik atau pelajarannya bahwa kita hidup tidak sendiri, berdampingan dengan beragam orang, dengan beragam karakter, beragam latar belakang yang seharusnya itu malah jadi berdampingan dan menguatkan. Kalau kita belajar dari Kromboloni, itu ada satu hal, bahwa Kromboloni itu tidak diciptakan sendiri. Maksudnya? Kromboloni tidak diciptakan sendiri. Jadi, Kromboloni itu tidak mungkin. Filosofinya begini, Mas. Kalau kita coba, ayo kita makan Kromboloni. Kayaknya mesti dicoba ini. Kromboloni ini manis sekali. Saya sangat suka. Nah, ayo kita sambil makan Kromboloni. Sambil makan ini. Iya. Oke. Jadi gimana? Ayo kita makan. Bismillah. Manis kan? Lapis demi lapisnya manis nih, Kromboloni. Betul. Coba dihabisin langsung. Pasti terlalu manis. Saya mesti konsentrasi dengerinnya. Tapi dia perlu teman. Dia perlu teman, yaitu air, kopi. Paling cocok apa? Paling cocok, ya ada yang bilang kopi, ada yang bilang teh, ada yang bilang susu, ada yang bilang air putih. Itu kenyataan plural. Nanti manis lagi dong. Tambah manis aja. Kayaknya kopi yang pahit ini. Itu menurut Mas Teguh. Tapi menurut saya orange juice. Artinya apa? Saya harus mempelajari, saya harus memahami. Referensi. Saya harus memahami mengapa Mas Teguh mengatakan Kromboloni yang manis ini pas dengan kopi. Sebaliknya, Mas Teguh juga perlu memahami saya mengapa Kromboloni ini paling ideal diminum dengan orange juice. Tanpa saya memahami terlebih dahulu makna dari Mas Teguh mengatakan pasangan Kromboloni adalah kopi, maka saya akan menghakimi Mas Teguh. Jadi bukan urusan benar salah nih. Bukan urusan benar salah, tapi mengapa? Dari pemahaman itulah, maka hubungan kita akan lebih erat. Artinya apa? Lain kali kalau kita ngopi, saya bisa tahu. Saya akan pesankan Mas Teguh kopi, tidak saya paksa minum orange juice. Sebaliknya, Mas Teguh akan mesenin saya orange juice. Tanpa saya memahami Mas Teguh, maka tidak akan lahir kintsugi. Tanpa saya memahami Mas Teguh, maka yang ada cuma memahami. Ini generasi tua, nggak tahu orange juice, nggak tahu cara makan Kromboloni, dan seterusnya. Tapi dengan saya memahami, maka jangan-jangan saya bisa memperkaya. Saya kasih contoh. Kenapa kopi dan orange itu kemudian bisa saling memperkaya? Sekarang tahu itu nggak Americano orange-nya? Kopi Americano yang dicampur dengan orange juice. Itu kan, iya. Kemudian sekarang juga sudah ada lemon Americano, avocado kopi, dan lain-lain. Itu kan lahir dari dua kenyataan yang berbeda, yang kemudian ketika dipahami dan disatukan ternyata klop. Ngomong-ngomong nggak bisa berhenti nih saya nih. Wah, memang Kromboloni ini manis demi lapis. Waktu saya ngopi di coffee shop Kota Tua ya, Chandranaya, saya juga ditemenin Kromboloni yang manis. Kayaknya buat saya cocoknya kopi nih, kopi pahit. Kopi pahit. Buat saya cocoknya orange juice dingin. Bukan soal benar salah lagi. Bukan soal benar salah. Saya sukanya cocoknya di lidah. Lidah saya kayaknya kopi. Tapi kenyataan bahwa kita menikmati, yang paling penting apa? Kenyataan bahwa kita menikmati Kromboloni bersama-sama. Jadi ini sebenarnya kalau ditarik juga bagaimana kita menyikapi hidup dong sebenarnya. Ya. Betul. Saya merenung panjang ketika saya duduk di sebuah bangku di Samian Island gitu ya, di Guangzhou gitu. Saya merenung bangunan akan selalu sama,
atribut orang yang datang ke situ akan selalu sama. Yang berbeda itu adalah subjeknya. Realitas subjek berbeda itu kenyataan yang nggak bisa dipungkiri. Subjek itu pasti berbeda. Jakarta ya paling berubah gedungnya, tetapi ya begini-begini. Yang berbeda apanya? Orangnya, subjeknya, perilaku orangnya, culture-nya. Ya, jadi filosofi dari yang tadi saya dengar itu sebenarnya menarik ya, bahwa kita ini hidup berdampingan, punya kesukaan gitu ya. Kalau saya seorang karyawan gitu, saya punya senior, punya teman di luar pekerjaan yang harus profesional, kita juga sebenarnya saling melengkapi gitu ya. Iya. Dan kalau punya dalam kehidupan yang lebih luas, masyarakat sebenarnya juga harus saling menghargai karena perbedaan itu. Dan Indonesia sebenarnya punya Bhinneka Tunggal Ika itu kan. Betul. Dan maka tadi saya sampaikan, contoh yang paling sederhana ketika saya minum kopi dengan ditemani dengan ditemani kromboloni yang manis itu. Kromboloni manis banget tuh. Di coffee shop di Kota Tua situ. Bahwa realitas budaya, realitas pluralisme itu nggak bisa kita hindari. Oh iya. Yang bisa kita lakukan adalah menerima dan merajut bersama. Hidup berdampingan. Hidup berdampingan dan membangun itu sebagai sebuah mutualisme. Jadi kalau di sini ada air putih, kopi, ada jus segala macam, tidak ada yang benar salah. Tidak ada yang benar salah. Kromboloni akan tetap manis. Ya, lapis demi lapis. Lapis demi lapis. Itu filosofi kromboloni. Nah itu ya. Nah kalau mau tahu filosofi kromboloni, nanti saya akan cerita filosofi kromboloni episode Lu berikutnya. mau kemana sih? Hah? Mau kemana? Nyari kromboloni yang manis. Dimanapun dia berada. Waduh, padahal saya masih pengen nanya-nanya ini, pengen ngobrol lagi. Kromboloni itu selalu manis dimanapun dia berada. Gitu. Bahkan kehidupan kita juga berarti kita harus memaknainya lapis demi lapis kehidupan kita biar tetap manis ya. Jadi betul. Yang retak pun bisa dibikin kayak kintsugi. Kintsugi. Filosofi kromboloni. Jadi sekarang mau jalan nih? Iya. Oke Mas Teguh, nanti kita ngobrol lagi filosofi kromboloni. Ini saya mau habisin dulu nih, saya nggak bisa berhenti nih jadinya nih. Ya, mari kita renungkan filosofi kromboloni ini. Enak. Selama 40 tahun, majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Graffiti Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Inggria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, SWA Sembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata Sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia.
Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Sun Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Corkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @SWA-Media Inc. dan @majalah_Mix Markom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.